Shalom saudara kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berdoa supaya Anda baik-baik saja, sehat-sehat saja, sama seperti jiwa Anda yang juga baik-baik saja. Kita renungkan firman Tuhan hari ini dengan judul Pembaharuan Pikiran. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ubahlah caramu oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Melalui ayat ini terdapat dua gerakan rohani yang saling bertolak belakang, namun menentukan arah hidup seorang Kristen. Sebuah larangan untuk tidak berkompromi dengan standar dunia, dan sebuah perintah aktif untuk mengalami perubahan batiniah melalui akal budi yang diperbaharui. Untuk memahami bagaimana proses pembaharuan pikiran ini bekerja secara nyata dalam contoh hidup modern, diperlukan tindakan melalui pengalaman hidup yang akrab ditemui sehari-hari. Oleh sebab itu, diperlukan namanya filter supaya dapat menjaga kemurnian di tengah polusi. Bayangkan saudara, sebuah alat penyaring atau filter air yang dipasang pada instalasi rumah tangga. Sumber air yang masuk ke dalam rumah seringkali bercampur dengan lumpur, karat pipa, bakteri, dan kotoran lainnya. Jika air kotor tersebut langsung dikonsumsi tanpa ada proses filtrasi, maka kesehatan penghuni rumah akan terancam. Filter air bekerja dengan cara menahan setiap partikel kotoran dan hanya mengalirkan air yang bersih, murni, serta layak dikonsumsi di dalam bak penampungan pastinya. Demikian juga dengan pikiran manusia bekerja dengan cara yang sangat mirip dengan sistem filtrasi tersebut, Bapak Ibu. Setiap hari, panca indera manusia dibombardir dengan berbagai informasi, opini, standar kecantikan mungkin, ukuran kesuksesan versi dunia, gosip, hingga narasi ketakutan dan keputusasaan yang seliweran di media sosial dan lingkungan kerja. Informasi-informasi eksternal ini ibarat air kotor, Bapak Ibu, yang belum disaring. Jika seseorang tidak memiliki penyaring batiniah yang kuat, maka semua sampah informasi, kecemasan, kepahitan tersebut akan langsung mengendap di dalam pikiran, mengotori cara pandang, dan akhirnya mempengaruhi keputusan kita, hidup, bahkan karakter orang yang punya pikiran tersebut. Pembaharuan pikiran adalah proses memasang dan merawat filter firman Tuhan di dalam otak kita, sehingga setiap informasi yang masuk selalu disaring terlebih dahulu. Hanya hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar yang diizinkan untuk menetap dan memengaruhi tindakan kita. Pembaharuan pikiran adalah proses seumur hidup yang menuntut kerjasama aktif antara kehendak bebas manusia dengan pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Transformasi hidup sejati tidak dimulai dari perubahan perilaku luar secara paksa, melainkan dari perubahan cara berpikir di dalam batin kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari sama-sama yang merasakan berkat Tuhan dari firman ini, bagikan ke banyak orang, sehingga mereka pun juga akan diubahkan cara pandangnya selaras dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.